Selamat pagi adik-adik, kembali lagi di Minggu Sukacita. Hari ini Kak Fentin ditemani dengan Kak Nadine. Nah, pada Minggu Sukacita kali ini, sesuai dengan bacaan hari ini, kita mengambil tema Inilah Anak yang Kukasihi, Dengarkanlah Dia. Tetapi sebelum kita memulai Minggu Sukacita kali ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Nadine. Oke. Mari kita siapkan hati, kita tutup mata. Kita buka hati kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih pula atas bimbingan-Mu terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sepanjang hari tadi. Tuhan, berkatilah Minggu Sukacita kami pada hari ini. Berkatilah acara kami, semoga menjadi berkat untuk kami semua. Berkatilah acara ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga kami pada Minggu Sukacita kali ini bisa tetap terus memuliakan Engkau. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapkan hatimu hai kawan, berjalan dalam satu iman, bergandeng tangan kita meraih harapan. Sukacita yang gembira, wartakan sabda dan kasih-Nya, mencintai Yesus Sang Idola utama. Tak perlu kau ragu, so pasti Tuhan sertamu. Sahabat dan saudara, kamu dan dia, sekami itu kita. Dan kurban serta kesaksian, itu semangat kita dalam gerak jadi misionarisnya. Siapkan hatimu hai kawan, berjalan dalam satu iman, bergandeng tangan kita meraih harapan. Sukacita yang gembira, wartakan sabda dan kasih-Nya, mencintai Yesus Sang Idola utama. Pasti Tuhan
Terima kasih Kak Nadine sudah membuka Minggu Sukacita kali ini dengan doa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh siapa Kak Nadine? Renungan kali ini akan dibawa oleh Romo Aloysius Kelbulan dari Kongregasi Projo Amboina. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita buka telinga, kita buka hati untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo. Kepada Romo, kami persilakan. Halo adik-adik sekalian, berjumpa lagi dalam renungan online kita edisi 28 Februari 2021. Hari ini merupakan hari sukacita, Minggu Sukacita. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 10. Mengapa dikatakan hari ini hari Minggu Sukacita? Karena bacaan hari ini mengisahkan tentang sukacita Yesus. Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini mengisahkan tentang sebuah peristiwa transfigurasi daripada Yesus sendiri. Jadi ceritanya ada 3 rasul bersama dengan Yesus menuju ke Gunung Tabor. Dan di sana Yesus dimuliakan. Yesus berubah rupa. Dan apa yang terjadi di sana? Di sana terjadi sebuah peristiwa, yakni peristiwa yang begitu ajaib. Dan peristiwa ajaib itu membuat sehingga 3 murid dan Yesus aman, nyaman di sana. Karena itu 3 murid kemudian berada dalam satu sisi, yakni zona nyaman. Zona nyaman yang mana menjelaskan kalau semua orang yang ada dalam zona nyaman berarti orang-orang itu bahagia, aman, terhindar daripada semua bentuk godaan, tantangan. Mereka mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya di sana. Zona nyaman juga seringkali terjadi dalam hidup adik-adik setiap hari. Misalnya malas untuk kerja tugas, malas belajar, tapi adik-adik suka nyaman dengan diri sendiri, main FB, main game, main PUBG, buka Twitter, buka Instagram, suka gaya-gaya. Tetapi adik-adik tidak mau menderita, tidak mau bantu orang tua, tidak mau belajar, tidak suka membaca, tidak mau cuci piring, tidak mau sapu dalam rumah, dalam hidup adik-adik setiap hari. Bacaan kitab suci yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus bilang untuk kita semua bahwa kita harus berani keluar dari zona nyaman. Zona Tabor ini kita menuju kepada zona Golgota, zona penderitaan dalam hidup. Karena apa? Ada pepatah bilang bahwa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita adik-adik sekalian harus menderita dulu baru kemudian senang. Kalau mau jadi presiden, mau jadi DPR, mau jadi dokter, mau jadi pramugari, mau jadi pilot, adik-adik harus menderita. Belajar dengan tekun, rajin dengan tekun, baru kemudian bisa mencapai semuanya itu. Kalau adik-adik malas belajar, malas membantu orang tua, malas gereja, maka Tuhan juga tidak akan membantu adik-adik sekalian. Maka cita-cita yang menjadi impian daripada adik-adik semua tidak dapat terlaksana. Hari ini Yesus bilang kepada kita semua, bilang kepada adik-adik, supaya apa? Supaya keluar daripada zona nyaman menuju zona Golgota. Maka lewat penderitaan akan ada sukacita. Contoh telah diberikan oleh Yesus dalam hidup kita orang beriman Kristiani. Misi Yesus adalah untuk mencapai puncak Golgota. Dan para murid, ketiga murid yang ada bersama dengan Yesus, kita semua harus terlibat pada perjuangan yang pahit itu, perjuangan penderitaan itu dalam kehidupan kita. Yesus ingin mengajar para murid, mengajar kita semua bahwa kenyamanan di atas Tabor, zona nyaman, tidak berarti apa-apa.
Yesus sendiri berani untuk meninggalkan zona nyaman dan masuk kepada zona bagi kebanyakan orang yaitu tidak nyaman. Zona penderitaan. Yesus mati di atas salib supaya bisa mendapatkan keselamatan untuk semua orang. Hari ini Yesus mengajak kita supaya keluar daripada zona nyaman menuju zona penderitaan. Supaya apa? Supaya kelak kita semua bisa mendapat keselamatan. Cita-cita, tujuan hidup daripada adik-adik sekalian bisa terlaksana dalam kehidupan adik-adik sekalian. Masih banyak zona nyaman dalam hidup adik-adik. Masih banyak zona tabur dalam hidup kita semua. Yesus mengajak kita untuk turun berjalan bersama Dia menuju Golgota. Kalau kita belum sampai Golgota, maka kita semua belum nyaman. Kita semua belum Katolik yang sesungguhnya. Katolik masih tempelan dalam hidup adik-adik, dalam hidup kita semua. Adik-adik belum bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Hari ini Tuhan Yesus bilang, adik-adik harus bisa keluar daripada zona nyaman. Supaya bersama dengan Yesus sampai kepada zona Golgota, zona penderitaan. Dan daripada penderitaan itu, adik-adik bisa mendapatkan sesuatu yang berarti dalam kehidupan. Untuk keluar daripada zona nyaman, zona hidup, hal pertama yang adik-adik harus buat dalam hidup adalah berani untuk berubah. Berubah. Kalau yang malas harus jadi rajin. Yang kedua adalah berani untuk mengendalikan diri. Dan yang ketiga bagi orang Katolik, adik-adik sekalian, berani untuk melangkah menuju Golgota. Dan ketika kita mencapai Golgota itu, maka seperti diungkapkan kepala pasukan kepada Yesus, sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka kita semua suatu saat adik-adik juga akan dikatakan bahwa adik-adik adalah anak Allah. Orang Katolik yang sejati adalah orang Katolik yang bisa mengakhiri pertandingan kehidupan dengan baik dalam hidupnya. Maka itu adik-adik bisa menjadi anak Allah dalam kehidupan. Tuhan memberkati adik-adik dalam kehidupan supaya bisa melepaskan zona nyaman, zona aman dalam hidup menuju sebuah zona penderitaan, agar lewat zona penderitaan, zona Golgota, maka adik-adik mendapat kebahagiaan. Zona Golgota yang kita lalui sekarang adalah lewat masa prapaskah. Prapaskah, adik-adik harus bertobat, berubah diri, dan adik-adik akan mendapat Paskah yang cerah di kemudian hari. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Isakot bekai, isakot kai, satu hati, satu tujuan. Amin. Terima kasih kepada Romo Aloysius untuk renungan singkat pada hari ini. Nah, sekarang kita mau ngapain Kak Ventin? Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kreativitas. Sesi kreativitas kali ini akan dibawakan oleh Kak Maya dan Kak Teti. Kepada Kak Maya dan Kak Teti kami persilakan. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Maya dan Kak Teti. Pada Minggu Sukacita kali ini kita akan membuat kreativitas, yaitu celengan dari bahan dasar botol. Kita akan membuat celengan APP. Nah, bahan-bahannya adalah botol beserta tutupnya, dan juga gunting, cutter, kertas origami, dan juga isolasi, dan pena. Baik adik-adik, langsung saja kita ke cara pembuatan. Botolnya kita bungkus dengan kertas origami. Jadinya seperti ini ya adik-adik. Lalu kita gunakan tutup botolnya, kita rekatkan kembali. Dan kita tambah hiasan seperti ini.
kita tempel di depan. Dan kakak tadi juga sudah menyiapkan telinga. Lalu kita beri lem. Lalu kita bolong nih. Nah, adik-adik, inilah hasil kreativitas tadi. Adik-adik bisa menyimpan uang adik-adik di sini untuk celengan aksi puasa pembangunan. Adik-adik di rumah silakan mencoba ya. Kakak tunggu. Bye-bye. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke tips and trick yang akan dibawakan oleh Kak Maya dan Teti. Kepada Kak Maya dan Kak Teti, kami persilakan. Halo adik-adik, kali ini Kak Maya dan Kak Teti akan membagikan tips and trick, yaitu berdoa pokok, kemuliaan, pujilah dengan menggunakan gerakan. Biasanya adik-adik yang usia dini 5, 6, 7 tahun itu bisa menangkap dengan cepat jika kita berdoa menggunakan dengan gerakan. Nah, kali ini kakak akan mengajarkannya. Kita mulai perlahan ya. Caranya seperti ini adik-adik. Adik-adik di rumah boleh ikutin kakak-kakak. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita lanjut ke doa terpujilah. Mari kita coba gerakannya. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar kan doa kemuliaan dan terpujilah menggunakan gerakan. Kakak harap adik-adik di rumah bisa mencontoh, sehingga ini bisa membantu adik-adik untuk belajar doa pokok. Selamat mencoba, bye-bye. Nah adik-adik, nggak terasa kita sudah di penghujung Minggu Sukacita. Sebelum kita mengakhiri Minggu Sukacita kita kali ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Maya. Kepada Kak Maya, kakak persilakan. Terima kasih Kak Pentin. Adik-adik yang terkasih, mari kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih juga untuk napas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, semoga pelajaran pada Minggu Sukacita kali ini kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa semoga virus corona segera hilang dari muka bumi dan kami bisa berkumpul dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di Minggu Sukacita selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus Minggu Sukacita berikutnya. Dadah! Dalam Kristus kita bertemu, dalam kasih kita bersatu sekarang.
you.